Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Zatadini, NIM-nya 2190302243 dari kelas 1B2 Manajemen Perhotelan dari angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang bertemakan virus corona menginfeksi perekonomian di Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan memulai presentasi tentang coronavirus atau COVID-19 yang bertemakan virus corona menginfeksi perekonomian di Indonesia. Penyakit virus corona atau COVID-19 yaitu sekumpulan penyakit yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini hanya menginfeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Menurut data yang dirilis Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 22 Juli 2020 adalah 89.869 orang, dengan jumlah kematian 4.320 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 4,8%. Dan jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 59,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, dan 40,3% sisanya adalah perempuan. Nah, dan di sini saya akan membahas beberapa hal tentang coronavirus. Yang pertama, seberapa berbahaya sih COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 adalah menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3-4%. Namun bagi orang yang berkelanjutan usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangannya hingga saat ini, lebih dari 50% kasus terkonfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan yang dipastikan akan terus meningkat. Yang kedua, adanya gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini biasanya menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh, atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan yang bisa berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh sedang bereaksi melawan virus corona. Selanjutnya ada bagaimana tersebarnya virus corona ini. Virus corona dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk dan nafas orang, dan yang nafas orang ini terhirup oleh orang yang sehat. Jadi di situ bisa adanya penyebaran virus corona. Dan virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang sebelumnya dipegang oleh seorang yang sudah dipastikan tersebar virus dan memegang benda, lalu benda itu dipegang oleh orang yang sehat. Jadi itu adalah salah satu juga penyebaran virus corona. Yang keempat, bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19? Untuk mencegahnya sebenarnya gampang. Kita hanya rajin-rajin untuk membersihkan tangan, menggunakan sabun dan air, atau pakai hand sanitizer. Selalu berjaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin. Jangan sentuh mata, hidung, atau telinga, atau mulut Anda.
Dan saat Anda batuk atau bersin, diusahakan untuk tutup mulut dengan tisu atau kain yang ada pada tangan baju. Dan tetaplah di rumah jika Anda sudah mulai merasa tidak enak badan. Jika Anda demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera mencari bantuan medis atau hubungi terlebih dahulu medisnya untuk segera dicek suhu tubuhnya. Dan selalu menghindari keramaian ketika Anda sedang di luar. Dan jangan lupa ketika keluar harus menggunakan masker. Lalu selanjutnya ada sejauh mana virus corona menginfeksi perekonomian di Indonesia. Dengan adanya penyebaran virus corona dari Cina, sudah mulai mempengaruhi kinerja ekonomi di negara-negara lainnya termasuk di Indonesia. Industri mana saja yang dinilai paling rawan dan berdampak dari adanya virus ini. Dengan adanya wabah corona ini ada dua aspek yang sangat berdampak, yaitu pariwisata dan perdagangan. Untuk pariwisata, turis dari Cina merupakan turis nomor 2 yang masuk ke Indonesia dari 13 negara dan dari 1,6 juta jiwa target wisatawan yang datang ke Indonesia. Ini cukup besar, karena hanya kalah oleh Malaysia yang sebesar 18%. Seperti diketahui, ketika adanya wabah virus corona ini, sehingga keinginan untuk traveling berkurang. Jadi pariwisata jelas terkena dampaknya. Yang kedua, perdagangan, di mana Cina merupakan partner ekspor dan impor terbesar di Indonesia. Karena memang Cina sudah sangat aktif menjual produk-produknya, sehingga sektor perdagangan juga akan terdampak. Penyebaran virus corona ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail juga pun terpengaruh dengan adanya virus corona ini. Dan okupansi hotel pun mengalami penurunan sampai 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan, yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail, adapun daerah yang sektor retailnya juga berdampak. Ada yaitu seperti Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta. Daerah-daerah tersebut yaitu yang mempunyai wisata yang menurutnya di Indonesia itu paling ramai dikunjungi. Jadi penurunannya pun cukup drastis. Lalu penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Baik, selanjutnya di sini virus corona juga ternyata mempunyai dampak positifnya. Virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Salah satunya terbukanya peluang pasar ekspor baru selain di Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana. Karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil, meskipun perekonomian global sedang terguncang. Di sini yang pertama menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Pemberitahuan mengenai wabah virus corona atau COVID-19 memang membuat panik sejumlah negara. Namun di balik itu, karena wabah tersebut, kita lebih sering memperhatikan kesehatan dan menjaga kebersihan. Kita juga jadi mengingat untuk peduli dengan sesama dan memaksa diri untuk bisa bekerja sama secara global dengan kompak melalui social distancing, juga isolasi mandiri. Dengan mengingat bahwa hidup manusia secara tidak langsung saling terhubung, kita diingatkan betapa berharganya kita satu sama lain. Yang kedua, seluruh dunia menjadi bekerja sama. Namun, di sini kasus pandemi COVID-19 telah membuat semua orang fokus pada hal yang sama, dan pentingnya koordinasi juga kerjasama. Pemerintah dunia sekarang mengkoordinasikan tindakan pencegahan dan
kerjasama yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti di Cina, sekarang telah mengerahkan dokter dan ahli kesehatan masyarakat untuk membantu Italia dengan krisis yang sedang berlangsung. Warga Israel dan Palestina bersatu untuk memerangi epidemi. Pemerintah di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah ekonomi untuk membantu mereka yang rentan secara ekonomi. Yang ketiga, manusia menjadi saling membantu. Bencana alam ini biasanya lebih menyatukan orang dan memicu tindakan solidaritas di antara sesama. Sementara ancaman pandemi ini bagaimanapun telah menyatukan seluruh umat manusia melawan ancaman nyata. Manusia saling membantu tanpa perlu melihat suku, ras, atau kepercayaan. Contohnya biasanya ketika ada bencana alam ini di kalangan artis atau semacamnya menyalurkan donasi untuk yang terkena bencana alam ini. Yang keempat, kualitas udara menjadi lebih baik. Kesehatan mental yang buruk hingga polusi dan polarisasi yang meningkat seakan menjadi bukti bahwa masyarakat terlalu sibuk bekerja, berkonsumsi lebih, dan terlalu individualisme. Ketika social distancing sedang dilaksanakan di seluruh dunia, kualitas udara ini menjadi lebih baik. Yang kelima, hobi yang tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri. Awalnya mungkin sulit untuk melakukan segala aktivitas hanya dari rumah, tapi hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan kesehatan pribadi dan saling menjaga satu sama lain. Kebijakan isolasi mandiri juga memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, dan menemukan waktu untuk mengobrol, membaca, memain musik, dan memasak. Dan yang keenam ini meningkatkan kreativitas masyarakat. Seperti misalkan kita mempunyai kreativitas untuk bisa bagaimana caranya kita di kondisi coronavirus ini sejak pandemi ini kita mendapatkan uang. Jadi masyarakat itu meluangkan kreativitasnya dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, new normal. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal. Akibatnya, pembatasan yang perlu dilakukan untuk pencegahan penularan virus corona. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya, sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Hal ini mendorong kita untuk lebih gencar dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dasar COVID-19. Seperti di sini ada beberapa peraturan yang harus diterapkan, yaitu seperti membawa masker, wajib memakai masker, membawa sanitizer, dan social distancing. Dan biasakan mencuci tangan ketika sehabis memegang apapun itu. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila kurang jelas dalam pembahasan dan kurang jelas dalam videonya karena mereka menggunakan handphone. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.